Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ogi Juniarsa dari kelas C semester 5 program studi PGSD Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan struktur gugus depan penggalang. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Arif Uniman MPD. Sebelum saya menjelaskan struktur organisasi atau struktur gugus depan Pramuka Penggalang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gugus depan. Gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina gerakan pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Anggota pramuka putra dan putri dihimpun dalam gudep yang terpisah. Masing-masing merupakan gudep yang berdiri sendiri. Dan ini adalah struktur organisasi gudep yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada majelis pembimbing gugus depan, dan yang kedua ketua gudep, lalu ada pembina gugus depan, dan dari pembina gugus depan dibentuk lagi menjadi tim pembina perindukan siaga. Lalu ada perindukan siaga yang terdiri dari 3 sampai 4 barung. Anggotanya yaitu 18 sampai 20 orang pramuka siaga. Lalu ada tim pembina pasukan penggalang. Lalu ada pasukan penggalang yang terdiri dari 24 sampai 30 orang penggalang. Tim ambalan penegak. Lalu ada ambalan penegak yang terdiri dari 3 sampai 4 sangga dan berjumlah anggota 16 sampai 30 orang penegak. Lalu ada tim pembina Racana Pandega. Lalu ada Racana Pandega yang berjumlah 30 orang pandega. Lalu di sini ada struktur gugus depan penggalang. Sebelum saya menjelaskan struktur dari organisasi atau struktur gugus depan penggalang, apa itu penggalang? Penggalang adalah sebuah bentuk dari tingkatan yang berada dalam organisasi pramuka dan berada di atas dari siaga. Biasanya anggota dari pramuka yang berada di dalam tahapan penggalang adalah orang yang berasal dari usia 11 sampai 15 tahun, atau bisa kalau di sekolah itu SMP atau MTS. Terdapat beberapa macam bentuk penggalang. Dalam macam-macam itu sendiri akan didasari akan berbagai macam bentuk pencapaian dari syarat terhadap kecakapan umum pramuka penggalang. Berikut adalah tingkatan penggalang itu sendiri. Yang pertama yaitu tingkatan penggalang ramu. Lalu ada tingkatan penggalang rakit. Lalu yang ketiga ada penggalang terap. Dan yang keempat yaitu penggalang garuda. Biasanya ya tadi penggalang sendiri akan kita mulai ketika memasuki tingkatan sekolah menengah pertama.
tergantung struktur yang dibuat oleh wilayah. Nah, ini adalah struktur organisasi, struktur gugus depan Penggalang yang terdiri dari majelis pembimbing, ketua gugus depan, pembina, dan pembantu pembina. Lalu ada dewan kehormatan Penggalang, lalu ada dewan Penggalang. Lalu dari pembina yaitu ada pratama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari majelis pembimbing. Majelis pembimbing atau disebut Mabigus adalah suatu badan dalam Gudep yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisator, material dan finansial, serta tempat konsultasi kepada Gudep yang bersangkutan. Mabigus terdiri atas unsur-unsur orang tua peserta didik, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka. Mabigus sendiri terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian apabila itu diperlukan. Lalu ada beberapa orang anggota. Ketua Mabigus dipilih di antara Mabigus yang ada. Mabigus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabigus dengan pembina gugus depan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Ketua Gudep atau ketua gugus depan dipilih dari satu pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pemilihannya dilakukan saat musyawarah gugus depan. Lalu ada pembina gugus depan dan pembantu pembina gugus depan, atau disingkat pembina Gudep. Terdiri atas ketua Gudep dibantu oleh pembina pasukan Penggalang. Lalu terdiri atas satu orang pembina Penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina Penggalang. Yang keempat adalah ada Dewan Kehormatan Penggalang. Organisasi yang dibentuk sebagai alat kelengkapan organisasi pasukan Penggalang. Dewan Kehormatan Penggalang digunakan sebagai media melatih kepemimpinan dan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan dan mengawal nama baik dan kehormatan pasukan. Terdiri atas Dewan Kehormatan Pasukan, Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang terdiri atas para pemimpin regu utama, pemimpin regu, pembina dan pembantu pembina Penggalang. Ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan Penggalang adalah pembina Penggalang dan pembantunya, sedangkan sekretaris Dewan Kehormatan adalah seorang pemimpin regu. Lalu ada Dewan Penggalang. Dewan Penggalang adalah yang beranggotakan para pemimpin regu atau pinru, wakil pemimpin regu atau wapinru, dan pemimpin regu utama. Lalu ada pembina Penggalang dan para pembantu pembina. Lalu ada pratama. Setiap anggota pratama, anggota pramuka Penggalang dikelompokkan dalam satuan kecil yang disebut regu. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Lalu ada pinru dan wapinru yang bertujuan memberikan
pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Paling banyak 32 orang pramuka penggalang. Pasukan penggalang dibagi dalam 4 regu yang masing-masing regu terdiri atas 6 sampai 8 orang pramuka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai struktur gugusan penggalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.